5, 4, 3, 2, 1. Nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pagi ini. Pagi ini kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, beribadah memuliakan nama Tuhan. 21 Mei 2020 ini bertepatan dengan perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagai umat Tuhan yang mengasihi Dia, kita akan peringati acara ini, kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan nikmati berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Bersama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera limpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang pagi ini dalam ibadah pagi memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, turunlah berkat damai sejahtera dan sukacita atas kita semua. Di dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama Tuhan yang maha baik dan maha kasih. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang telah Kau sediakan untuk kami, Tuhan, untuk beribadah mengenai-Mu, Tuhan. Berkati kami yang di sini dan jemaat-Mu yang ada di rumah, Tuhan. Persiapkan hati kami dalam ibadah pada hari ini, Tuhan, dari awal hingga akhirnya Kau menangkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Satu
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pokok hati. Kasih-Mu Bapa, jiwaku Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
Masing-masing ketika kami beribadah berada di rumah, kami merindukan sesuatu yang ajaib itu terjadi di dalam kehidupan kami, di rumah tangga kami, dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan, supaya dengan demikian saat Engkau naik ke surga dan Engkau memberikan pesan istimewa kepada kami supaya kami umat-Mu yang mengasihi Tuhan, kami boleh bersama-sama masuk dalam kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah yang harus kami hadapi, satu hal yang kami yakini Tuhan, satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dengan kuasa-Mu. Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, memberkati kami, memberkati ibadah kami. Dan mari Tuhan Yesus, mari Bapa, nyatakan kuasa-Mu bagi ini Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan, sehingga saat kami beribadah, sungguh-sungguh kami ingin menikmati kemurahan Tuhan dinyatakan dalam persekutuan kami. Pakai hamba-Mu untuk jadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan, khususnya jemaat RBC yang Engkau kasihi, bahkan sahabat-sahabat kami yang lain, seluruh teman-teman kami seiman yang hari ini menyaksikan secara live streaming ibadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapa, berkat melimpah atas kehidupan kami. Kami ingin dengar pesan firman-Mu. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pesan ini perlu kita dengar bersama-sama. Apakah itu? Jangan menjadi seperti dunia. Jangan menjadi seperti dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan Yesus Kristus pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga perlu menjadi sebuah perhatian hidup kita bersama-sama. Ya.
Ada sekian banyak pesan yang memang perlu kita cermati bersama-sama. Ada sekian banyak pesan yang perlu kita perhatikan bersama-sama, supaya ketika Tuhan naik ke surga, umat Tuhan, orang percaya, memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan salah satunya adalah jangan hidup seperti dunia, atau jangan menjadi seperti dunia. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua membaca dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya akan mengawali dari khotbah saya pada pagi ini tentang jangan menjadi seperti dunia. Saya akan bawa Bapak Ibu masuk dalam di awal ini dengan memahami teks dari kitab Kisah 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ini peristiwa konteksnya tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, waktu Tuhan naik ke surga, tiba-tiba, perhatikan baik-baik, berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Apa pesannya? Dua orang yang berpakaian putih. Dan saya berani meyakinkan, dua orang ini adalah malaikat utusan Tuhan yang perlu kita dengar bersama-sama, karena pesannya istimewa buat murid-murid yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Dan berkata kepada mereka, perhatikan baik-baik, hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Galilea. Kalau boleh bilang, hai orang-orang percaya, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga, pesannya malaikat itu. Dia juga akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Siapa kita? Kita adalah umat pilihannya, mempelainya. Pertanyaannya adalah, kalau dia, Kristus, datang untuk menjemput mempelainya, mempelai yang bagaimanakah yang memiliki kehidupan yang siap untuk masuk dipersunting oleh mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Dan mempelai itu bicara tentang gerejanya, mempelai itu bicara tentang umat Tuhan, mempelai itu bicara tentang gereja Tuhan. Dan hanya orang-orang Kristen sajalah yang memiliki karakter yang tidak serupa dengan dunia. Hanya orang-orang percaya, hanya orang-orang Kristen yang memiliki karakter yang tidak seperti dunia. Nah, ini perlu kita pahami lebih awal. Dia datang kedua kali menjemput kita. Kaitkan pesan ini dengan tema kita, jangan menjadi seperti dunia. Ketika saudara menjadi percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sebetulnya hakikinya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang percaya, mempelai Kristus yang siap dipersunting, yang siap untuk dibawa pada kemuliaan Tuhan. Dan pesan Tuhan lewat dua orang malaikat ini ketika dia naik ke surga, Yesus yang terangkat naik ke surga, dia juga akan datang kembali. Artinya apa?
Dia akan datang kedua kali, menjemput kita, menjemput orang percaya yang memiliki kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bicara tentang dia datang kembali yang kedua, dalam Lukas 18 ayat 8, ini menarik banget. Ini awal-awalnya kita perlu memahami baik, perlu pemahaman baik-baik supaya kita ngerti bahwa hidup yang kita hidupi, jalan yang kita hidupi sekarang di kondisi kehidupan yang masuk dalam kedatangan Tuhan. Tuhan hanya mencari iman. Lukas pasal 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Ayat berikutnya 18 ayat 8 bagian B ini. Akan tetapi, perhatikan baik-baik, jika anak manusia itu datang, jika Tuhan itu datang, jika Yesus datang menjemput kita, menjemput mempelainya, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman itu bicara tentang keyakinan, iman itu bicara tentang kepercayaan, iman itu bicara tentang kesetiaan pengiringan kita kepada Tuhan. Dan hanya gereja Tuhan, orang percaya, umat Tuhanlah yang memiliki karakter, memiliki kehidupan yang benar, yang benar-benar siap untuk dipersunting oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang kedua kali menjemput kita. Adalah mereka yang memiliki iman, keyakinan, kepercayaan, komitmen kita, kesetiaan pengiringan kita kepada Tuhan. Dan itu bicara tentang proses kehidupan kita sampai nanti Tuhan menjemput kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, meninggalkan dunia yang fana ini. Dan proses ini dibutuhkan satu tekad komitmen supaya keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita tidak seperti dunia. Nah, yang menarik yang perlu kita perhatikan bersama-sama adalah kita ini dilahirkan di dunia. Kita bergaul banyak orang-orang yang ada di dunia ini, dan kita masih ada di dunia ini. Kalau kita perlu memahami bersama-sama konteks kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, karena dia mau naik ke surga, sementara proses yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang benar, iman yang benar. Dan iman yang benar itu boleh disimpulkan dalam salah satu kesimpulan tentang tema kita, jangan menjadi seperti dunia. Nah, sebelum kita akan bahas Roma 12 ayat 2 yang terdiri dari dua bagian, mari Bapak Ibu saya mengajak untuk kita bertanya, mengapa kita itu tidak boleh hidup punya keyakinan, punya karakter seperti dunia? Oke, dalam doa Tuhan Yesus, ketika Yesus menyampaikan doanya kepada Bapa di surga, kalau Yohanes pasal 17 ini berarti peristiwa sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pahami baik-baik, karena kita akan mengerti mengapa kita sebagai umat Tuhan, sebagai mempelai Kristus, tidak boleh hidup serupa dengan dunia, sama dengan dunia. Padahal setiap hari kita ada di tengah-tengah dunia. Mari kita baca pasal 17 dalam kitab Injil Yohanes ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan aku, kata Tuhan, tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, siapa? Murid-murid, orang percaya masih ada di dalam dunia. Yang aku datang kepadamu, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam nama, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, kata Tuhan Yesus kepada Bapa di surga dalam doanya, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Ini perhatikan baik-baik. Mulai masuk apa yang dimaksud mengapa kita tidak boleh serupa dengan dunia, tidak boleh memiliki kehidupan yang sama dengan dunia. Tuhan ngomong begini, dunia membenci mereka, dunia membenci umat Tuhan, dunia membenci orang-orang percaya, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka, perhatikan, daripada yang jahat. Ayat 16, mereka orang-orang percaya, murid-murid Kristus, bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Alasan yang pertama, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, tidak boleh memiliki hidup yang serupa dengan dunia? Karena orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita semua tidak berasal dari dunia. Haleluya. Ayat 16 itu begitu sangat jelas. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mari kita berpikir sejenak sekarang. Kalau kita bukan berasal dari dunia, sementara kita hidup di dunia, lalu kita berasal dari mana? Ketika engkau dan saya lahir baru, ada benih ilahi diperanakkan dari atas. Genete anoten itu diperanakkan dari atas oleh perbuatan kuasa Roh Kudus, dan bukan kemauan kita, tetapi kemauan Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Kristus lahir baru, dia diperanakkan dari atas, maka benih itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kita itu bukan berasal dari dunia. Kita gak berasal dari dunia. Karena itu kita tidak boleh hidup serupa dengan dunia. Kita gak boleh hidup serupa dengan dunia. Karena benih ilahi itu ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tuhan telah memilih kita. Tuhan menggenapi rencananya buat kehidupan kita. Kita memiliki kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan, lahir baru dalam proses di dalamnya.
proses karakter yang terus kita jalani, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Karena memang kita tidak berasal dari dunia. Kalau kita berasal dari dunia, maka dunia itu akan mengasihi kita. Dunia itu akan mencintai kita. Dan kalau seseorang sudah dibawa dalam cintanya kepada dunia, ini yang nanti akan kita bahas. Sangat mengerikan. Mengerikan. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh memiliki kehidupan yang sama dengan dunia? Yang kedua adalah karena dunia itu jahat. Ya. Karena dunia yang sekarang kita hidup, di mana kita ada ini jahat. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, kepada orang percaya, kepada murid-murid Yesus, dan dunia benci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Ini yang saya maksudkan. Mengapa kita tidak boleh hidup sama dengan dunia? Mengapa kita tidak boleh hidup serupa dengan dunia? Selain kita ada benih ilahi, kita bukan berasal dari dunia. Yang kedua alasannya adalah karena kita ini, karena dunia ini jahat. Perhatikan baik-baik, karena dunia ini jahat. Loh Pak ya, kalau dunia ini jahat, sementara aku sebagai anak-anak Tuhan itu diberikan roh yang besar, yang kuasanya itu mengalahkan dunia. Betul, roh memang memampukan kita untuk kita mengalahkan dunia. Tetapi dalam proses di dalamnya, dunia, kuasa kegelapan itu selama 24 jam tidak pernah beristirahat untuk menghancurkan iman orang percaya. Kalau bicara tentang dunia yang jahat, sekarang ini kita mengenal dunia nyata dan dunia maya. Ya, dunia nyata jelas ada banyak sekali kejahatan. Apalagi sementara kita masuk dalam dunia maya, dunia internet, dunia IT. Ya, saya baru kaget. Beberapa kali saya tidak pernah gabung di grup yang ada di kota ini, Mixmart, ya. Tapi ketika saya masuk, waduh, tiap hari ketika saya melihat postingan-postingan, ada banyak sekali kejahatan-kejahatan. Entah itu penculikan, perampokan, kemudian pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, semua diupload. Dan saya ngomong dengan istri saya, kok saya itu ngeri melihat grup itu, miris sampai saya nggak berani memperhatikan mereka karena ada banyak kejahatan di dunia itu. Itu mengapa sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh serupa dengan dunia, karena memang dunia itu sangat jahat. Kita memang punya kuasa mengalahkan dunia, menaklukkan dunia, ya. Tapi jangan lupa, kuasa kegelapan dan yang menguasai dunia ini sedang beroperasi selama 24 jam untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, supaya mereka memiliki hidup yang sama dengan pola dan yang dunia lakukan. Tuhan hanya minta kepada kita, ketika Dia naik ke sorga, Dia akan jemput kita mempelainya. Dan mempelai yang berkenan adalah mempelai yang memiliki karakter dan hidup yang tidak sama, serupa dengan dunia. Lalu pertanyaannya, kehidupan yang bagaimanakah yang mencerminkan karakter Kristus? Paulus menasihati kepada kita semua dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya akan mengajak Bapak Ibu membaca dari beberapa teks terjemahan, baik
dari terjemahan firman Allah yang hidup ataupun dalam terjemahan teks bahasa Indonesia masa kini. Saya akan bacakan untuk kita, ya, dari terjemahan baru. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, janganlah kamu meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia. Serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Tadi firman Allah yang hidup mengatakan, janganlah kamu mencontoh, meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru. Yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran, niscaya saudara akan mengerti pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Janganlah demikian. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Mari kita pahami baik-baik teks ini, ya. Teks ini mengajak kepada kita, terutama di bagian yang pertama, di bagian A. Karena teks ini ada dua bagian. Yang pertama, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah pembaharuan budimu. Dalam terjemahan baru, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia firman Allah yang hidup, janganlah meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia. Kemudian dalam terjemahan firman Allah yang bahasa masa kini, janganlah ikuti norma-norma dunia. Wow, jangan kamu serupa dengan dunia. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia. Jangan ikuti norma-norma dunia. Serupa dalam teks Yunaninya itu ditulis dengan kata suskematizo, atau boleh dibilang suskematizo, ya, suskematizo, yang artinya dibentuk menjadi sama, menjadi serupa, dan meneladani. Kalau Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma, jangan menjadi serupa dengan dunia, jangan meniru tingkah laku dunia dan apa yang dilakukannya, dan jangan mengikuti norma-norma dunia. Dalam beberapa terjemahan artinya, kita nggak boleh menjadi serupa, mencontoh, meneladani apa yang dunia lakukan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita telah bersama-sama dengan baik, banyak orang percaya yang mengkhawatirkan apa yang dunia khawatirkan. Banyak orang percaya yang melakukan apa yang dunia lakukan. Dan banyak orang percaya yang membicarakan apa yang dunia bicarakan. Menarik sekali. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang harus memiliki sikap hidup tidak serupa dengan dunia, tidak menjadi seperti dunia, tapi
tetapi lebih banyak kita melakukan, memikirkan, mengucapkan, mengatakan apa yang menjadi pola dunia. Karena itu kita perlu rubah. Jangan mencontoh, jangan meniru, jangan membuat tingkah laku kita sama dengan mereka, dengan dunia. Tetapi kita perlu bersama-sama berubah, merubah oleh hikmat dan pembaharuan budi yang dimana Roh Kudus dengan benih ilahi membaharui kita sehingga kita melangkah dalam proses dalam kehidupan kita. Kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Dan ini menjadi sebuah tekad kita bersama-sama. Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus pergi naik ke sorga, meninggalkan dunia, meninggalkan murid-muridnya. Sementara murid-muridnya juga sebetulnya khawatir, resah, gelisah, takut dengan apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada mereka. Artinya apa? Roh Kudus memampukan setiap kita untuk kita tidak boleh khawatir. Roh Kudus memampukan kita untuk kita tidak boleh melakukan seperti yang dunia lakukan. Roh Kudus juga memberikan kemampuan kepada kita supaya kita tidak membicarakan apa yang dunia sedang bicarakan. Saya berharap kita berhenti untuk membicarakan pandemi COVID-19, karena itu adalah cara-cara dunia yang membuat anak-anak Tuhan takut, panik, khawatir. Bagaimana? Kapan selesainya dan sebagainya. Sehingga tidak fokus dengan panggilan hidup yang dijalaninya. Memang itu tidak mudah. Bayangkan, biasanya kita mendapatkan income yang cukup besar, tapi di pandemik ini income kita mulai menurun, berkurang. Biasanya kita bisa bebas bernegosiasi, berbisnis sebagainya, tapi kita tidak bisa melakukan hal itu. Itu memang tidak mudah. Tapi dengan stop, berhenti membicarakan itu, coba bayangkan, dari sejak Januari atau Februari awal ketika pandemik ini mulai muncul, ada ribuan, ada banyak jutaan barangkali postingan-postingan mengenai pembicaraan COVID-19 yang dibicarakan dari segala macam sisi, korbannya, kayak sakitnya, akibatnya dan sebagainya. Sehingga COVID-19 jadi terkenal, yang membuat orang jadi panik. Dan korbannya sebetulnya menurut prediksi hanya, kalau itu ada 10.000, hanya 1.000 yang sebetulnya jadi korban. Tapi korbannya mengapa 10.000 semuanya? Karena yang 99 lagi mati ketakutan, mati karena panik. Itu yang terjadi. Karena apa? Dibicarakan. Hari ini bicarakanlah firman Tuhan yang akan menghalau segala kekhawatiran kita. Hari ini bicarakan firman Tuhan yang akan memberi petunjuk untuk kita melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Hari ini bicarakanlah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita bergairah. Ya. Hari Sabtu kemarin, atau boleh dibilang sebelum hari ini, saya diizinkan Tuhan mengalami kondisi kepala saya sakit banget. Sakit, bahkan kemarin sebelum latihan itu sakit gitu. Tapi saya paksa untuk datang ikut latihan. Ketika ketemu Santika, ketemu Leni, ketemu Rizka, ketemu teman-teman, kok gak sakit lagi? Oh, jebule pengen ketemu dengan teman-teman yang kangen bersama-sama gitu. Betul gak sakit? Sampai hari ini ketika saya bangun tadi pagi gak kadang sakit.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan seperti dunia, berubah. Jangan mencontoh, jangan meneladani dunia. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubah. Pertanyaannya, apa yang dirubah? Berarti bentuk kita berubah? Enggak. Seperti apa kita seharusnya berubah? Jawabannya cuma sangat sederhana. Seperti Kristus. Seperti Kristus harus hidup kita berubah. Jangan seperti dunia, tapi seperti Kristus. Dengan kemampuan apa? Merubah pembaharuan budi kita, yang dimana benih ilahi itu Kristus yang adalah Tuhan atas kehidupan kita, memperanakan kita sebagai anak-anak Tuhan, diperanakan dari atas. Dan benih ilahi, benih kekal itu menjadi milik kita, sehingga memampukan kita untuk sama dengan Kristus. Apa yang sama? Yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang masih jauh terkandung di hati kita, harus mencerminkan sifat-sifat dan karakter Kristus. Paulus dalam pelayanannya kepada seluruh umat Tuhan, terutama kepada jemaat di Galatia, dia ngomong begini, untuk dia melayani supaya anak-anak rohaninya, jemaatnya menjadi nyata seperti Kristus dalam sikap karakternya. Dia ngomong begini, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Dari kalimat ini berarti Paulus penderitaannya amat sangat. Seperti apa? Seorang wanita yang sedang sakit bersalin, sampai rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam kamu. Artinya apa? Penderitaan Kristus, penderitaan Paulus itu terus berulang-ulang. Tapi yang menarik adalah Paulus memberikan gambaran seorang yang sakit bersalin. Dia berusaha, dia menderita, dia tidak enak. Dalam kondisi apa? Ketika melayani jemaatnya, melayani umat Tuhan, supaya hidup dan karakternya menjadi sama, supaya karakter Kristus itu nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Dia mengumpamakan dengan seorang wanita yang sedang sakit bersalin. Sakit banget gitu. Saya nggak pernah sakit bersalin karena seorang pria, tapi saya pernah mendampingi istri saya 16 atau 17 tahun yang lalu, ya, bahkan mungkin 18 tahun yang lalu. Ya, 18 tahun yang lalu, karena tahun 2020 kami menikah tahun 2002, tahun lahir 2003, antara 17-18 tahun yang lalu. Sakit. Tapi yang terjadi adalah ketika anak itu lahir, wanita manapun tidak akan mengingat-ingat lagi penderitaan sakit bersalin itu. Entah sakit bersalinnya itu normal atau dioperasi, jelas sama-sama sakit. Ya, 9 bulan 10 hari membawa kandungan itu kemana-mana, dan itu sakit, kesel. Tanya aja kepada kaum wanita, ibu-ibu bapak, ibu-ibu kita, mama kita, sakit. Tetapi yang menarik, saat anak itu sudah lahir,
saat anak itu kelihatan di matanya, maka sukacita itu melupakan apa? Melupakan apa yang pernah dia derita. Dan ini juga pengalaman yang dialami dan dirasakan oleh Rasul Paulus. Ketika apa? Ketika dalam seluruh penderitaannya, dia melihat, yang menyaksikan jemaat yang dilayani itu, karakternya, sifatnya seperti Kristus. Dan sakit bersalin dalam teks ini dikatakan, karena kamu aku menderita, sakit bersalin lagi. Artinya berulang-ulang Paulus mengalami penderitaan itu demi apa? Demi sifat Kristus, karakter Kristus itu nyata di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan yang dilayani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi seperti dunia mengajar kepada kita, umat Tuhan, untuk mempersiapkan diri masuk dalam kehidupan yang berkenan kepadanya. Karena hanya mempelai Kristus yang memiliki karakter yang tidak sama dengan dunia, yang akan dijemput oleh Kristus ketika Dia datang kedua kali. Mempelai Kristus yang memiliki karakter yang tidak serupa dengan dunia. Mempelai Kristus yang memiliki perubahan sikap hidup karakternya sama seperti Kristus dan bukan dunia. Mempelai Kristus yang serupa dengan Kristus dan bukan dunia. Mempelai Kristus yang berubah seperti Kristus dalam sifat dan karakternya dan bukan dunia. Biarlah pesan firman Tuhan pagi ini mengena kepada kita. Pertanyaannya buat kehidupan kita, lebih banyak persentase mana kita menjadi seperti Kristus atau menjadi seperti dunia? Karena itu, mari kita sama-sama renungkan baik-baik. Kita sedang berjuang bersama-sama supaya iman yang kita miliki, karakter kita yang kita gumulkan itu sama seperti Kristus. Kalau sama seperti Kristus, orang akan melihat kita. Wah, saya melihat kehidupan anak Tuhan ini bukan dia yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Karena tidak suka dengan pola-pola dunia. Tapi di sekarang ini ada banyak anak-anak Tuhan di gereja-gereja Tuhan, bahkan para pejabat-pejabat gereja sekalipun, yang harusnya mereka memiliki kehidupan yang sama dengan Kristus, tetapi mereka tidak punya kehidupan dan karakter Kristus. Karena pesan ketika dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Dan ketika datang kembali, dia akan bertanya, di manakah imanmu? Atau di manakah keyakinan karakter iman yang seperti Kristus? Karena itu mari sama-sama, jangan menjadi seperti dunia, tapi jadilah seperti Kristus. Amin. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan.
biarlah pagi ini kita datang kepada Tuhan. Dan biarlah pesan ini sampai kepada kehidupan kita. Hidup yang kita jalani memang tidak mudah. Tapi satu hal yang perlu kita yakini bahwa Dia memampukan kita untuk proses hidup yang tidak mudah ini. Dia memampukan kehidupan kita supaya hidup yang kita hidupi sekarang ini tidak sama dengan dunia, tapi seperti Kristus. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati kita pagi ini. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah kuasa ilahi itu menaungi kami. Biarlah kuasa ilahi itu memampukan kami, Tuhan, untuk kami boleh selalu melihat karya Tuhan. Memampukan kami untuk kami boleh bersama-sama dalam proses hidup yang tidak mudah dalam kehidupan kami sekarang ini, supaya karakter Kristus itu melekat erat di hidup, di perkataan kami, di pikiran kami, di apa yang kami katakan, di apa yang kami lakukan, bahkan apa yang kami lihat, sungguh-sungguh dapat menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami yang tidak sempurna. Berikan kemampuan kepada kami, Tuhan Yesus, supaya ketika Kau datang kedua kali Engkau bertanya, adakah iman? Dan di situ ada kami yang percaya dan menghidupi karakter Kristus. Bapa, berkati firman-Mu untuk kami pagi ini, Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, supaya firman Allah yang hidup itu membuat kehidupan kami memancarkan terang Kristus, memancarkan kasih Kristus, memancarkan kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, dan dunia boleh melihat Kristus nyata dalam kehidupan kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dan datanglah kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan menengadah, angkat, menengadah ke langit, menengadah ke sorga. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman dari kekasih kita Saudari Satika yang akan mengumumkan kegiatan-kegiatan kita setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, jemaat RBC yang terkasih. Untuk pengumuman setelah kenaikan Tuhan Yesus ini, kami dari RBC akan mengadakan ibadah perayaan Pentakosta selama 10 hari, dimulai besok Jumat tanggal 22 Mei 2020
pukul 18 ditayangkan secara live di Facebook Pastor Yeremia. Lalu untuk subtema Roh Kudus memimpin pada kebenaran pada Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Lalu pasal 16 ayat 13 dengan WL Ibu Nana dan firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yeremia. Lalu sebelumnya kami mengucapkan ulang tahun untuk Bapak Kristiano pada hari ini. Sebelumnya mari kita nyanyikan bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan tambah-tambahkan usia kepada Pak Kris. Tuhan memberkati Pak Kris supaya Pak Kris tetap sehat, kuat, terus diberkati Tuhan dalam usaha pekerjaannya. Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berkati keluarganya. Karena kami percaya Tuhan akan terus memakai Pak Kris untuk menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga besar Pak Kris juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Lalu juga kami ingatkan untuk ibadah minggu pagi tetap pada pukul 7 dan dilayangkan secara live di Facebook Pastor Yeremia. Sekian ibadah pada hari ini.